kami akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Pancasila dan postmodernisme dan implikasinya terhadap pendidikan. Perkenalkan, saya Abraham Segara sebagai moderator. Dan perkenalkan, nama saya Reva Pustila. Dan perkenalkan, nama saya Yosua. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh Yosua. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup bangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Masyarakat Pancasila sebagai suatu ideologi dan filsafat bangsa Indonesia tak lepas pula dari peran Bung Karno. Filsafat yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa, sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat tersebut. Sebagai sebuah filsafat dan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pancasila Pasal 1 tentang pendidikan tinggi disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk mewakili kekuatan spiritual keagamaan, pengadilan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan berdasarkan terminologi merupakan terjemah dari istilah pedagogi. Istilah ini berasal dari kata Yunani paidos dan ago. Paidos berarti budak dan tertidakkan, artinya mengajar. Pedagogi dapat diartikan sebagai tidak menghasilkan anak pembelajar majikan. Filsafat pendidikan nasional Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya dalam Pancasila. Signifikasi pemikiran filsafat antara lain adalah sebagai berikut. Guna menjelaskan isu-isu global seperti kebebasan HAM, demokrasi, dan kemajuan peradaban manusia, pengambilan sikap dan posisi yang tepat terhadap sains dan teknologi modern, pembangkitan kembali metafisika terutama filsafat ketuhanan untuk menjelaskan dan menunjukkan identitas kehidupan manusia secara bermakna dan lain sebagainya. Dalam kapasitasnya selaku pandangan hidup, Pancasila disebut juga pendirian hidup. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila merupakan gagasan vital bangsa, sistem nilai dasar yang derivasinya terbangun ke dalam sistem moral dan sistem hukum negara bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang modern. Di lain pihak, Pancasila merupakan sebagai pandangan dunia atau world view yang dapat juga dinamakan filsafat. Sebagai pandangan dunia atau filsafat, Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Bangun hierarkis filsafat yang terdiri atas 3 level. Level pertama filsafat adalah falsafah, yaitu butir-butir kebijaksanaan yang tersebar dalam suatu kebudayaan yang disebutnya filsafat non-eksplisif. Level kedua, filsafat adalah suatu filsafat yang secara tegas memberitahukan posisinya, memaparkan secara jelas asumsi, aksioma, dan argumentasinya. Level ketiga, filsafat ialah apa yang disebut filsafat kritis sebagai sebuah tipe filsafat yang matang. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan karya besar bangsa Indonesia dan merupakan lambang ideologi bangsa Indonesia yang setingkat dengan ideologi besar di dunia lainnya. Bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Tujuan nasional bangsa Indonesia tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum atau bersama. Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Modernisme dan postmodernisme masing-masing memiliki cara tersendiri dalam memandang kebenaran. Jika dalam modernisme kebenaran itu bersifat objektif, tidak demikian halnya bagi postmodernisme yang memandang kebenaran sebagai sesuatu yang modernis. Uniknya, makna kebenaran bagi postmodernisme selalu menjadi pertanyaan besar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Abraham. Dalam bidang filsafat, istilah postmodernisme diperkenalkan oleh Jean Francois Lyotard dalam bukunya The Postmodern Condition, A Report on Knowledge yang dalam edisi Inggris terbit pada tahun 1984 dan sejak itu menjadi rujukan utama dalam diskusi-diskusi tentang postmodernisme di bidang filsafat saat ini. Selain berpengaruh praktis bagi pedagogi, pandangan para postmodernis juga memiliki pengaruh praktis bagi filsafat pendidikan seperti tertera pada poin berikut. Yang pertama, peserta didik harus dibantu untuk melihat bahwa pengetahuan terkait dengan nilai, terkait dengan budaya dan perubahan. Pada saat yang sama, mereka harus dibantu untuk mengidentifikasi komunitas dan komunalitas yang memberikan stabilitas dan arah hidup mereka. Dan salah satu cara untuk mencapai tujuan di atas adalah dengan mempelajari beragam bentuk ilmu pengetahuan seperti anti rasis, feminis, individual, dan sebagainya. Dengan cara ini, peserta didik akan melihat bahwa teori perlu disesuaikan dengan berbagai kebutuhan kelompok dan individu yang beragam. Sesungguhnya, eksplorasi terhadap adanya berbagai kategori yang berbeda dari manusia merupakan bagian penting dari studi-studi pendidikan. Yang kedua, ruang kelas filsafat pendidikan. Seperti ruang kelas sekolah, seharusnya juga bersifat demokratis dan dialogis. Berbagai energi dari peserta didik akan dilibatkan. Salah satu hal yang sering agak mengejutkan adalah bagaimana ketika para pendidik yang mendukung demokrasi bagi pendidik namun kemudian tidak mempraktikannya. Padahal bila seorang pendidik percaya kepada sebuah pendekatan demokratis, maka ia seharusnya melakukannya agar peserta didik memahami apa yang ia maksud dan mereka diberikan kesempatan untuk mengembangkan suatu pedagogi demokratis yang pada gilirannya dapat mereka lakukan di sekolah. Untuk mengadopsi suatu pendekatan yang demokratis dan dialogis, maka diperlukan suatu pemikiran ulang yang fundamental atas kodrat filsafat dan kerja intelektual secara umum. Para pendidik seharusnya tidak memandang penelitiannya sebagai sesuatu yang dapat diadakan secara terpisah dalam pikiran atau dalam studi, dan kemudian mempergunakan sebagai kunci untuk membuka rahasia pendidikan dan kehidupan. Berikutnya, tugas sebagai pendidik bukan untuk membuat peserta didik dengan pengetahuannya tentang sejarah filsafat dan berbagai jargon teknisnya, namun untuk membantu peserta melihat bahwa mereka bergulat dengan isu-isu yang sama seperti yang dihadapi pendidik, untuk membuat peserta didik mampu untuk memasuki percakapan dengan filsuf kuno dan modern dan para teoris lainnya. Yang kelima, pendidik harus berbicara mengenai teori dan praktik karena hal ini merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan kontribusi bagi pendidikan yang merupakan tanggung jawabnya. Orang-orang yang mengkhususkan dirinya pada teori akan
atau pada praktik dapat memberikan kontribusi, namun secara normal mereka akan memberikan kontribusi yang lebih besar jika mereka melakukan keduanya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.